Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini Jumat 4 Februari 2022, Pekan Biasa keempat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 4 sampai dengan 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar dan para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Injil hari ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Sebuah pelajaran tentang keberanian mengungkapkan kebenaran tentang seorang Yohanes Pembaptis
yang memiliki integritas pribadi yang tak meragukan sama sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam banyak hal, tanggapan Herodes terhadap seruan Yohanes Pembaptis seperti reaksi kebanyakan orang terhadap seruan Yesus, yakni tertarik pada ajaran Yesus dan mengalami mujizat dan tanda heran yang diperbuatnya sebagai hal-hal yang menarik sekali. Namun seruan Yesus agar mereka meninggalkan kehidupan penuh dosa dan menyerahkan hidup mereka kepada Allah masih terasa sangat berat untuk diikuti. Jadi mereka tidak pernah menerima undangan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Bahkan kita yang telah memutuskan untuk mengikutinya pun masih mengalami pergolakan dan konflik batin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ingin menjadi murid-muridnya, namun kadang-kadang terasa seakan dia menuntut terlalu banyak dari kita. Seperti Herodes, kita pun menjadi objek dari dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Kita pun seringkali tidak dapat lepas dari pergumulan pribadi yang melibatkan pertempuran spiritual. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lakukan bila kita mengalami konflik dalam hati kita? Membuat telinga rohani kita jernih dalam mendengarkan suara Tuhan dalam batin kita. Suara Tuhan akan selalu mendorong kita untuk memilih jalan perdamaian dan penyembuhan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan orang lain. Lalu kita dapat menyatakan kebenaran-kebenaran iman untuk melawan kebohongan-kebohongan iblis seturut teladan Yesus pada waktu dicobai oleh iblis di padang gurun. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar memilih Engkau dalam segala keputusan kami hari ini dan selamanya. Kami ingin Engkau menjadi pusat kehidupan kami. Selamatkanlah kami dari berbagai godaan kenikmatan duniawi yang menghalangi kami untuk memilih-Mu. Bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu, dan pimpinlah kami di jalan-Mu selamanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.